Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Dewi Suhombing, nomor induk mahasiswa 3032022003. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 unit 1. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas khusus Al-Quran dengan materi kisah Nabi Harun alaihi salam. Latar belakang, nama Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Qahat bin Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilu al-Rahman. Nabi Harun hidup hingga usia 123 tahun pada tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi, dan wafat di Gunung Nebu atau Bukit Nabu yang berada di Yordania. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Harun alaihissalam disebutkan sebanyak 20 kali, antara lain seperti berikut ini. Pada surah Maryam ayat 53, surah Al-Qasas ayat 34, surah Thaha ayat 42-50, surah Yunus ayat 75 dan 76, dan surah Al-A'raf ayat 142. Surah Maryam ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Yang artinya, dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Penafsirannya yaitu, di antara rahmat Allah kepada Musa ialah Allah telah mengabulkan permintaannya agar Harun saudara seibu diangkat pula menjadi nabi untuk membantunya dalam menyampaikan risalah Tuhannya sebagai tersebut dalam ayat, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Thaha 29-32. Dan dalam ayat, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Qasas 34. Sebagai karunia dan rahmat dari Allah kepada Musa, Allah memperkenankan permintaan Musa itu seperti tersebut dalam ayat. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Thaha 36. Mengenai permohonan Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Harun ini, sebaik ulama salaf terdahulu diantaranya Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepada orang lain lebih besar dari syafaat yang diberikan kepada Harun dengan perantara Nabi Musa. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Harun waktu itu lebih tua dari Musa sekitar 4 tahun. Surah Al-Qasas ayat 34, wa akhi Harunu huwa absahu minni lisana farasilhu ma'iya rida ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Penafsirannya yaitu, yakni sebagai wakil, pembantu, dan memperkuat tugasku, dia akan menjelaskan apa yang aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berita dari dua orang itu lebih mendalam kesohiannya dalam jiwa daripada berita yang disampaikan hanya oleh satu orang. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan, sehubungan dengan makna firmannya, sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, yakni yang menjelaskan kepada mereka apa yang aku katakan kepada mereka, karena sesungguhnya saudaraku memahami diriku apa yang tidak dapat mereka pahami. Surah Thaha ayat 42, idhaba anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri, yang artinya, pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Penafsirannya yaitu, ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan Musa bersama saudaranya Harun agar pergi kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang telah diperlihatkan kepadanya, seperti berubahnya tongkat menjadi ular besar yang gesit, merayap ke sana kemari, keluarnya tangan Musa dari ketiaknya dalam keadaan putih bersih bercahaya, seperti matahari tak bercacat untuk dijadikan hujjah dan alasan atas kebenaran kenabiannya.
Dalam ayat ini pun Allah memperingatkan Musa dan Harun supaya dalam melaksanakan dakwah dan menyampaikan risalah Tuhannya kepada Fir'aun dan kaumnya hendaklah bersungguh-sungguh dan jangan lalai. Musa diperintahkan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Allah mengutus keduanya kepada mereka ialah untuk memberikan kabar gembira atas pahala yang telah disediakan bagi orang yang menyambut baik seruannya dan memberi ancaman yang pedih bagi orang yang membangkang dan tidak mau menerimanya. Surah Yunus ayat 75 dan 76. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Penafsirannya yaitu, kemudian sesudah Rasul-Rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mukjizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tatkala datang kebenaran dari sisi kami kepada mereka, mereka berkata, ini tiada lain kecuali sihir yang nyata. Musa berkata, apakah kalian mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepada kalian, sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami utus. Maksudnya, sesudah rasul-rasul tersebut, Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lafaz al-malal artinya kaum dengan membawa tanda-tanda, yakni hujjah-hujjah dan bukti-bukti dari kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi mereka angkuh tidak mau mengikuti perkara yang hak dan tidak mau taat kepadanya. Maka mereka adalah kaum yang berdosa seperti yang disebutkan oleh firman selanjutnya. Ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Seakan-akan mereka bersumpah dalam melancarkan tuduhannya itu. Semoga Allah melaknat mereka. Padahal mereka mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu dusta dan bohong. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. An-Naml 14 hingga akhir ayat. Surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Penafsirannya yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal anugerahnya yang telah diberikan kepada kaum Bani Israel, yaitu berupa hidayah yang mereka peroleh. Musa alaihissalam diajak bicara langsung olehnya dan diberinya kitab Taurat yang di dalamnya terkandung hukum-hukum buat mereka dan perincian syariat mereka. Untuk itu, Allah menceritakan bahwa dia telah menjanjikan hal itu kepada Musa selang 30 hari kemudian. Ulama tafsir mengatakan bahwa selama itu Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa secara lengkap. Setelah waktu yang telah dijanjikan itu sempurna, maka Musa bersiwak terlebih dahulu dengan akar kayu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar menggenapkannya dengan 10 hari lagi hingga genap menjadi 40 hari. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan 10 hari tambahannya itu, yaitu bulan apa jatuhnya. Menurut kebanyakan ulama tafsir, yang 30 hari adalah bulan Zulqa'dah, sedangkan yang 10 hari tambahannya jatuh pada bulan Zulhijjah. Demikianlah menurut Mujahid, Masruq, dan Ibnu Juraij. Hal yang serupa telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Berdasarkan pendapat ini, berarti miqat telah disempurnakan pada hari raya Kurban.
Pada hari itu pula terjadilah pembicaraan Allah kepada Musa alaihi salam secara langsung, dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Setelah masa yang telah dijanjikan tiba dan Musa bersiap-siap hendak berangkat menuju Bukit Tursina, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuh kalian, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk munajat di sebelah kanan gunung itu." Toha ayat 80. Maka saat itu Musa mengangkat saudaranya, yaitu Harun, untuk menggantikan dirinya memimpin kaum Bani Israel. Musa mewasiatkan kepada saudaranya agar berbuat baik terhadap kaumnya dan tidak menimbulkan kerusakan. Hal ini semata-mata hanyalah sebagai peringatan belaka, karena sesungguhnya Harun alaihi salam adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan kedudukan nabi-nabi lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.